Rene le, ayo le, iki lho ning ngarep tendomu. Mampir ning omahe Simbah. Ning kene akeh panganan, ayo mangan ning kene. Mampir gak sasini sini omahe Simbah. Andi ini melihat, loh, kok ada seperti gubuk tua di situ. Nah, di depannya ini ada seorang kakek tua sedang duduk di atas seperti bangku menggunakan kayu. Dan nampak di situ juga ada seorang nenek tua seperti sedang menyapu dengan sapu lidi panjang. Srek, srek, srek. Nah, ketika Andi ini hampir sampai di gubuk tua itu, tiba-tiba, jangan mas, jangan ke situ, bahaya. Jangan ke situ, nurut sama aku. Nah, Andi ini yang masih bingung. Andi ini menoleh lagi ke arah gubuk tua dari kakek ini. Andi menoleh, loh, kok udah nggak ada? Gubuk tua tadi, sosok kakek tua, sosok nenek tua yang sedang nyapu, ini udah nggak ada. Yang Andi lihat, ini adalah jurang, di mana jurang ini sangat curam. Loh. Oke. Wah. Selamat pagi semuanya. Kita tag pagi nih, biasanya tag malam. Oke. Ngopi dulu ritual, biar ceritanya ini lancar. Oke, monggo, bismillah. Itu hampir habis biasa. Tadi ngapalin cerita dulu. Oke, tak mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, alhamdulillah di video kali ini kami kembali berkesempatan untuk menceritakan satu kisah pendakian, di mana kisah pendakian ini adalah tentang Gunung Merbabu via Selo. Nah, pendakian ini dilakukan oleh satu rencang kita bernama Andi. Jadi di tahun 2018, Andi ini melakukan solo hiking atau pendakian seorang diri ke Gunung Merbabu via Selo. Nah, dalam pendakian Andi ini, Andi mengalami kejadian-kejadian aneh dan mistis. Dan lebih tepatnya, Andi ini beberapa kali mengalami mimpi. Kalau di dalam dunia Jawa ini bahasanya impen gitu loh. Jadi Andi ini mendapati impen yang nantinya mimpi-mimpi yang sempat dia ini alami ini berhubungan dengan satu misteri yang ada di jalur Selo pendakian Merbabu ini. Dan di akhir pendakian dari Andi, semuanya ini terungkap. Kira-kira misteri apa yang sudah terpecahkan dalam pendakian Mas Andi ini di Gunung Merbabu via Selo di tahun 2018. Nah, sebelum kami tuturkan lebih jauh apa yang sudah dia ini alami, kami ini ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami. Jadi tanpa rencang semua kami ini bukan apa-apa, dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi rencang semua yang nonton tayang ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membuat karya-karya terbaru, konten-konten terbaru, dan tentunya cerita-cerita menarik yang lain. Baik, tanpa berlama-lama, siapkan headset masing-masing. Karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara. Oke, jadi kisah ini terjadi di tahun 2018, di mana pada tahun tersebut ada satu rencang kita bernama Andi yang melakukan solo hiking atau pendakian seorang diri ke Gunung Merbabu via jalur Selo. Jadi di 2 tahun sebelumnya, berarti di tahun 2016, Andi ini sempat pula mendaki ke Merbabu via Selo dengan beberapa orang temannya. Jadi kondisinya Andi ini udah tahu jalur yang ada di Selo ini. Nah, di tahun 2018, Andi ini punya waktu senggang dan dia ini mencoba mengajak beberapa temannya ini yang sempat mendaki ke sana bareng dia. Akan tetapi setelah dihubungi, beberapa temannya ini kebanyakan ini punya kesibukan ataupun kegiatan yang memang benar-benar tidak bisa ditinggalin. Jadi secara otomatis teman-temannya ini tidak bisa gitu kan nemenin Andi ini untuk mendaki pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Andi ini akhirnya mengalami satu kebingungan di mana dia kondisinya benar-benar rindu dengan suasana dari Gunung Merbabu via Selo. Akan tetapi dia juga tidak ada teman buat mendaki bareng gitu. Nah, di tengah kebingungan Andi ini buka-buka handphone. Dia ini buka platform YouTube dan dia ini
nontonin vlog-vlog mengenai pendakian solo hiking gitu, pendakian seorang diri. Nah setelah nonton agak lama, Andi ini menjadi tertarik. Asik juga ini solo hiking. Apa aku tak kesana sendirian aja, batin si Andi pada waktu itu. Nah tidak jarang pula Andi ini menemui beberapa video ini yang solo hiking dan mengalami keanehan-keanehan, atau bisa dikatakan itu pendakian horor gitulah. Tapi Andi ini tidak mikirin hal itu gitu loh. Aku nggak mikirin yang horor-horor gini. Jadi Andi ini lebih kepada vlog yang mengenai solo hiking dan membahas tentang keindahan dari Merbabu Via Selo ini. Jadi setelah melihat video itu, Andi ini benar-benar udah nggak bisa membendung rasa rindunya kepada Merbabu Via Jalur Selo ini. Karena seperti yang kita tahu rencang semua, khususnya ini yang sudah pernah mendaki ke Merbabu Via Selo, Merbabu ini memang gunung yang bisa dikatakan sangat-sangat indah. Jadi banyak sekali di sana punggungan-punggungan dan sabana-sabana yang benar-benar hijau. Nah maka dari itu si Andi ini benar-benar rindu pengen ke sana. Akhirnya ya sudah diputuskanlah, aku tak solo hiking aja sendiri. Lagian ini ada waktu senggang, sayang kalau tidak tak gunain. Nah pada waktu itu Andi ini memutuskan di hari Rabu dan Andi ini akan berangkat di hari Jumatnya. Nah di hari Kamis, Andi ini mulai mempersiapkan semuanya. Jadi seperti peralatan pendakian, logistik yang akan dia bawa. Andi ini bawa logistik tidak begitu banyak karena kondisinya dia kan solo hiking juga. Nah setelah semuanya dipersiapkan, semuanya ini ditata gitu kan di kamarnya si Andi. Nah singkat cerita, hari Jumat ini tiba, di mana itu adalah hari pendakian. Jadi pada waktu itu Andi ini akan berangkat dari Klaten, domisili Andi ini di Klaten, menuju ke Selo ini menggunakan sepeda motor karena jaraknya bisa dikatakan tidak begitu jauh gitulah dari Klaten ini sampai di Selo. Nah Andi ini berencana akan mulai pendakian ini di sore hari pada sekitaran jam 1 atau jam 2 gitulah siang menuju ke sore ini. Nah Andi ini akhirnya berangkat dari Klaten ini pada sekitaran jam 9 pagi. Dia berangkat menuju ke Basecamp Selo. Andi ini sempat berhenti di salah satu warung menyempatkan diri untuk makan siang. Karena kondisinya Andi juga belum sempat sarapan tadi pagi, cuma ngopi aja. Nah akhirnya Andi mampir ke salah satu warung. Nah di situ Andi ini makan gitu kan. Setelah makan Andi ini santai gitu. Dia menikmati teh hangat sambil ngerokok gitu kan di depan warung itu. Karena kebetulan ada satu bangku, di mana bangku ini menggunakan seperti bilah bambu. Kalau di sini nyebutnya resbang. Nah di situ Andi duduk sendirian ngerokok gitu kan habis makan. Nah tiba-tiba Andi ini dihampiri oleh seorang wanita. Nah nampak wanita ini hamil gitu, hamilnya hamil tua karena perutnya udah gede. Menghampiri si Andi ini dan duduk di sebelah Andi. Nah wanita ini menyapa si Andi. Mas, mau kemana mas? Oh saya mau mendaki gunung bu, mau ke Merbabu. Oh mau ke Merbabu, udah deket berarti ya. Udah bu. Nah di situ ibu-ibu ini tiba-tiba ini mengeluarkan sekepok uang. Nah uang ini kisaran Andi ini melihat sepintas pada waktu itu. Ini sekitaran 500.000. Nah Andi ini agak kaget. Kok ini tiba-tiba mengeluarkan uang? Dan tiba-tiba ibu-ibu ini seperti menawarkan kepada Andi. Mas, ini ibu ada rezeki agak banyak. Uang 500.000. Ini dibawa masnya aja. Buat sangu. Nah Andi ini kan kaget loh. Kok tiba-tiba ngasih uang ibu-ibu ini gitu kan. Oh lah buat apa bu? Buat uang saku masnya. Oh enggak usah bu, enggak usah, terima kasih, saya udah punya sangu. Kata si Andi ini berusaha menolak dengan halus. Enggak apa-apa mas, uang ibu ini banyak, dibawa aja. Ibu ini suka loh kalau lihat anak muda ini yang bersemangat. Ayo dibawa aja, dibawa aja. Enggak bu, enggak usah, saya punya uang saku kok. Enggak apa-apa mas, udah dibawa aja. Nah Andi ini masih terus menolak. Nah ibu ini seperti terus memaksa gitu kan. Lah kenapa Thomas? Enggak apa-apa bu, terima kasih, saya punya uang saku. Udah buat ibu aja, buat biaya persalinan ibu. Sekali lagi terima kasih ya bu. Dan Andi ini pun meninggalkan ibu itu. Dia ini masuk ke dalam warung untuk membayar makanan dan minuman. Nah pada waktu itu Andi ini sempat mikir, ini ibu-ibu siapa ya? Karena secara tiba-tiba pula ibu-ibu ini juga udah tidak kelihatan di depan warung. Nah, memang sedikit untuk informasi, Andi ini punya prinsip. Daripada aku ini
menerima, lebih baik aku ini memberi. Itu prinsip hidup dari si Andi ini. Nah, jadi pada waktu itu Andi ini membayar di warung. Setelahnya Andi ini pun melanjutkan perjalanan tanpa berpikir apapun. Baru 15 menit Andi ini jalan pakai sepeda motornya. Tiba-tiba ban motornya ini bocor. Mau tidak mau Andi ini pun turun, dia nuntun motornya. Dan alhamdulillahnya tidak begitu jauh ada satu tambal ban. Nah, disitulah Andi ini nambal ban. Sembari Andi ini menunggu ban ini ditambal, Andi ini duduk. Dia ini duduk, dia membakar rokok lagi. Daripada gabut gitu kan, dia bakar rokok lagi. Tiba-tiba ada seorang nenek tua ini berjalan menuju ke arahnya Andi dan berhenti tepat di depan Andi. Nenek tua ini nampak menggunakan kebaya dan dia ini jalannya bungkuk menggunakan tongkat dan membawa seperti, mohon maaf, karung ini yang berisi seperti rongsokan. Nah, nenek tua ini tiba-tiba ini berucap kepada Andi, "Le, Simbah luwe durung maem. Simbah gak enek duit, le." Jadi nenek ini berucap, "Nak, nenek ini lapar. Nenek belum makan, tapi nenek tidak punya uang." Nah, disitulah Andi ini merasa iba gitu kan. "Oh, nggih mbah, nggih mbah." Andi ini langsung mengeluarkan dompet dari tas lempang kecilnya. Diambillah uang dan diberikan kepada nenek tua tersebut. "Niki mbah," diberikan. "Kangge maem, nggih mbah nggih. Ini mbah untuk makan." Lah si mbah ini pun berucap, "Iya le, matur suwun yo le. Muga-muga uripmu berkah yo le." "Ya terima kasih ya nak, semoga hidupmu berkah." "Oh nggih mbah, nggih, sami-sami." "Iya mbah, sama-sama," jawab si Andi. Nah, nenek ini jalan menjauh dari si Andi. Nah, tidak begitu lama, belum ada 5 menit, tiba-tiba ada seorang kakek tua, kondisinya sama. Jalan ini agak bungkuk. Kakek-kakek tua ini menggunakan celana kain berwarna hitam, menggunakan kemeja ini nampak lusuh, kotor. Kakek ini menggunakan peci, berjalan ini bungkuk tapi tidak pakai tongkat gitu, tertatih dan berhenti di depannya Andi. Nah, kakek tua ini berucap kepada Andi, "Le, arep neng ndi le?" "Nak, mau kemana nak?" "Oh, kulo badhe munggah teng Merbabu, mbah. Saya mau naik ke Merbabu, mbah." "Oh, saya hati-hati ya le. Simbah pengen ngerokok le. Duwe rokok gak le?" "Hati-hati ya nak, kakek pengen rokok. Punya rokok gak nak?" "Oh nggih mbah, enten." Dikeluarkan rokoknya si Andi ini. Yang masih sisa, masih banyak gitu loh, beberapa batang rokok ini di satu bungkusnya itu. Akhirnya diberikan oleh Andi ini kepada kakek tersebut. "Monggo mbah." "Iji wae le, iji wae. Satu aja nak, satu aja." "Oh boten mbah, ampun dibetong mawon," kata si Andi. "Kulo tesih gadah, sudah dibawa aja, saya masih ada," kata si Andi ini. Nah, kakek ini berucap terima kasih gitu. "Oh iya le, matur suwun ya le. Muga-muga uripmu berkah, selamat donya akhirat ya le." "Oh nggih mbah, nggih matur suwun, amin." Jadi kakek ini berucap terima kasih, "Semoga hidupmu berkah dunia akhirat ya nak." Andi ini pun membalas ucapan terima kasih tersebut. "Iya kek, iya. Amin. Terima kasih kembali." Nah, kakek ini berjalan dan menjauh dari Andi. Dan setelahnya, ban ini pun selesai ditambal gitu. Nah, setelah selesai ditambal, mas-mas yang nambal ban ini pun berucap, "Sampun mas, sudah." "Oh nggih mas, pinten?" 12.000 mas. "Oh nggih, dibayar sama si Andi ini." Andi ini mengucapkan terima kasih, dia pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Basecamp Selo. Nah, tidak begitu lama, Andi ini melanjutkan perjalanan, tibalah Andi ini di Basecamp Selo. Jadi memang kondisinya tadi ban bocor ini udah tidak begitu jauh sebenarnya, tapi kan harus ditambal dulu. Kalau enggak nanti ketika Andi turun dari gunung malah lebih payah, dia baru nyari tambal ban, kondisinya udah capek gitu kan, pikir si Andi. Nah, sampai di Selo ini Andi langsung parkir motor. Kondisinya pendakian pada waktu itu cukup ramai karena itu kan udah masuk ke weekend di hari Jumat. Nah, Andi ini akhirnya di Basecamp Selo. Nah, di Basecamp Selo ini Andi pun langsung parkir motor dan dia langsung melakukan simaksi. Nah, setelah Andi ini simaksi gitu kan, Andi ini langsung istirahat di, bisa dikatakan tempat yang untuk istirahat para pendaki gitulah. Di situ Andi ini istirahat. Nah, pada waktu itu sudah setengah 12. Nah, Andi ini istirahat sebentar. Dia ini menunggu waktu untuk sholat Jumat pada waktu itu. Nah, tibalah waktu sholat Jumat ini pada sekitaran jam 12 kurang 15 menit siang. Andi ini pun menuju ke salah satu masjid yang ada di dekat dari Basecamp Selo ini. Nah, Andi ini pun menuju ke sana dengan sepeda motornya. Andi ini sholat Jumat.
Nah setelah Andi sholat Jumat, Andi ini kembali ke tempat istirahat tadi, di mana Cheryl dia taruh di sana. Nah Andi ini di sana, dia kembali istirahat, dia pesan kopi di salah satu warung kan sambil nunggu jam 2. Karena setelah Jumatan ini kan pada sekitaran setengah 1 siang, jadi masih ada waktu 1,5 jam untuk Andi ini istirahat. Nah Andi ini di sana, Andi ngopi, Andi bakar rokok. Nah setelah ngerokok ini, karena suasananya udah cukup dingin dan angin ini silir-silir, tidak terasa Andi ini tertidur renyang semua. Andi ini tertidur di situ, di tempat istirahat yang ada di base camp. Nah, ketika Andi tidur, Andi ini mengalami satu mimpi. Jadi dalam mimpi Andi ini mengalami satu mimpi yang benar-benar aneh. Andi ini berada di satu lokasi, di mana lokasi ini seperti bukit, punggungan bukit. Ini yang sangat luas. Nah di situ Andi ini melihat ke sekitar, ini sangat sepi sekali dan kondisinya ini gelap karena itu di malam hari di mimpi Andi itu. Nah Andi ini melihat sekitar ini sepi sekali sampai pada satu titik Andi ini melihat ada satu cahaya berwarna kuning hangat, jaraknya ini agak jauh. Nah Andi ini berjalan ke arah cahaya tersebut dan setelah dekat jaraknya Andi ini baru melihat di situ ada seorang pendaki wanita ini yang lagi duduk di situ sendirian. Nah, pendaki ini menggunakan kemeja flannel berwarna merah dan hitam. Jadi kemeja kotak-kotak itu. Rambutnya ini sebahu. Akan tetapi wajahnya ini tidak kelihatan. Karena kondisinya ini membelakangi dari si Andi ini. Andi ini berjalan untuk menuju ke arah pendaki wanita ini. Andi ini jalan. Tap, 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 tap. Belum sampai Andi di pendaki wanita itu, tiba-tiba pendaki wanita itu berdiri. Dia ini berjalan ke arah tepi dari punggungan bukit itu, di mana itu adalah jurang. Nah tiba-tiba pendaki wanita ini lompat gitu loh ke situ. Nah Andi ini kan serta-merta berlari dalam mimpinya. Mbak. Andi ini berlari. Dia ini berusaha untuk menyelamatkan pendaki wanita itu dalam mimpinya. Nah tiba-tiba di tengah kepanikan Andi dalam mimpinya itu, Andi ini terbangun dari tidurnya. Karena Andi ini dibangunkan oleh seseorang di situ. Mas bangun. Nah Andi ini terbangun dengan agak ngos-ngosan gitu kan. Mas bangun mas. Mas yang mimpi ya mas, mimpi buruk ya mas, tanya seseorang yang membangunkan Andi ini. Iya mas, aku ngalami mimpi mas, mimpi buruk. Oh ya sudah mas, ya sudah. Istighfar mas, istighfar, kata seseorang itu. Iya mas, astagfirullahaladzim. Nah setelah Andi ini bisa mengendalikan dirinya setelah mengalami satu mimpi buruk itu, Andi ini pun mengambil kerilnya. Dia mengambil satu botol air mineral, dia minum di situ untuk menenangkan dirinya, dan Andi ini membakar rokok. Nah, seseorang yang membangunkan Andi ini ternyata juga seorang pendaki. Nah, setelah perkenalan ini namanya Mas Bagas. Jadi Mas Bagas ini membawa satu rombongan, di mana rombongannya ini banyak sekali. Setelah perkenalan ini mereka akan sempatkan untuk ngobrol gitu. Jadi banyak sekali yang dibawa oleh Mas Bagas ini. Pada hari itu sekitaran ada 17 orang yang dibawa. Jadi seperti pendakian massal gitulah, seperti trip. Nah, di situ mereka ngobrol dan Andi ini tidak menghafalkan satu persatu dari anggota Mas Bagas ini karena terlalu banyak. Jadi Andi ini cuma hafal dari Mas Bagas ini, mengakrabkan diri dengan Mas Bagas yang bisa dikatakan leader atau pimpinan dari rombongan itu. Ngobrol gitu kan sembari menunggu jam 2 siang. Karena setelah terbangun ini Andi pada sekitaran jam 1:30 gitu kan. Nah, Andi ini ngobrol. Setelah agak akrab, Andi ini pun membicarakan perihal apa yang dia ini alami ketika baru berangkat dari Klaten. Ketika dia ini sampai di warung dia ketemu dengan seorang ibu-ibu. Nah pada waktu itu Mas Bagas ini seperti menjelaskan sesuatu, dan apa yang dijelaskan oleh Mas Bagas ini membuat Andi ini agak terkejut. Loh mas atau mas? Iya mas. Jadi sepengetahuanku ya mas, kalau ada tiba-tiba yang ngasih uang atau menemukan uang gitulah, itu memang sebaiknya jangan diterima ataupun diambil, karena bisa jadi itu uang wadal, duit wadal mas. Sing jenengi duit wadal iki ya mas, iku biasanya nggo tumbal mas. Jadi di situ kan Andi ini kaget, buat tumbal apa mas? Yo bisa buat tumbal pesugihan dan lain sebagainya kemungkinan mas. Kalau diterima gitu nanti yang terima ini bisa mengalami satu kematian karena untuk tumbal itu tadi. Nah Andi ini kaget, alhamdulillah mas, uang itu tidak tak ambil. Yus mas api. Nah diceritakanlah kembali mengenai dia ketemu dengan sosok nenek tua yang seperti belum makan.
ketemu dengan kakek tua yang seperti minta rokok. Jadi hal-hal aneh ini mulai dirasakan oleh Andi ini dan diceritakan oleh Mas Bagas. Jadi Mas Bagas ini ya sebenarnya tidak ada keanehan sih Mas, kebetulan saja kemungkinan. Dan ya tidak ada keanehan kata Mas Bagas, cuma kebetulan aja kemungkinan. Iya Mas, tapi kok aku merasakan ada yang berbeda. Setelahnya aku mengalami tadi mimpi seperti itu Mas, jadi mimpiku aneh. Nah Mas Bagas ini menenangkan Andi itu loh rencang semua. Jadi sing jenenge mimpi itu ya bunga tidur Mas, tidak usah terlalu dipikirin lah. Udah Mas Andi ini yang tenang aja. Nah Mas Bagas ini pun akhirnya menawarkan Andi untuk bareng dengan rombongannya daripada sendirian gitu kan, karena kondisinya dia solo hiking. Akhirnya Andi ini nurut, ya sudah Mas, terima kasih, aku tak ikut rombongan jenengan aja, tak ikut rombongan dari Mas Bagas ini. Nah singkat cerita, di jam 2 lebih 10 menit rombongan dari Mas Bagas ini yang banyak sekali di situ anggotanya, dan Andi ini tidak sempat menghafalkan, ini sudah siap. Dan Andi pun di situ kembali ngecek peralatan pendakian, logistik, barangkali ada yang ketinggalan ataupun kurang. Setelah dirasa semuanya lengkap, Andi ini pun langsung gembol kerilnya. Dia pun jalan menuju ke arah rombongannya Mas Bagas. Nah, jalanlah mereka pada sekitaran jam 2 lebih 15 menit dari basecamp Selo ini untuk menuju ke pos 1. Nah, di awal-awal pendakian mereka tidak ada masalah apapun. Jadi pada waktu itu Mas Bagas ini jualan paling depan. Dan di belakangnya ini banyak sekali orang. Jadi seperti kereta gitu lah. Nah, Andi ini jalan yang paling belakang gitu. Dia ini memutuskan untuk jadi sweeper. Kondisinya Mas Bagas ini mengizinkan karena Andi juga bilang sama Mas Bagas kalau dia ini sudah sering kali naik gunung, jadi udah punya pengalaman. Maka dari itu ditaruh di posisi paling belakang. Andi ini mau dan Mas Bagas ini pun setuju, tidak ada masalah karena udah punya pengalaman. Jalan mereka menuju ke pos 1. Nah kondisi di siang itu cerah, jadi pendakian itu cerah. Kabut ini cuma turun dengan tipis gitu kan, karena itu udah di lereng gunung. Nah jalanlah mereka, tidak ada kendala apapun. Dan singkat cerita 3 jam kemudian dari base camp, berarti pada sekitaran jam hampir memasuki waktu-waktu maghrib suruh, mereka semua ini udah sampai di pos 1. Nah pos 1 ini namanya pos Dok Malang. Nah sampai di pos 1 mereka ini semuanya istirahat agak lama. Kondisinya maghrib dan perjalanan dari base camp ini kan jauh sekali, 3 jaman. Nah mereka ini semuanya istirahat di situ. Jadi ada yang setelahnya ini ngopi, ada yang melaksanakan ibadah sholat maghrib dan lain sebagainya. Nah pada waktu itu Andi setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib, Andi ini jalan di sekeliling dari pos 1 Dok Malang ini. Nah kondisinya pada mencar-mencar ini rombongan dari Mas Bagas ini, karena rame banget. Mas Bagas juga mencar sendiri gitu kan. Andi ini jalan sendirian di Dok Malang. Dia melihat-lihat sekitar, dia mulai menyalakan penerangan gitu kan, headlampnya, senternya dinyalain karena udah masuk gelap. Nah kabut ini masih turun dengan tipis, kondisinya langit udah gelap. Nah pada waktu itu Andi ini akhirnya duduk di tepi jalur agak jauh dari rombongan. Andi ini duduk sendirian. Dia ini sempat kepikiran lagi tentang apa yang dia ini alami, beberapa kejadian yang menurut Andi ini pada akhirnya menjadi satu keanehan tersendiri bagi Andi. Sampai di mimpinya dia ini masih kepikiran, ini mimpi artinya apa ya. Dan tiba-tiba Andi ini mendengar ada langkah kaki dari bawah. Tep, 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 tep. Nah pendaki ini pendaki wanita, jalannya ini nunduk melewati Andi, bawa tas keril. Dan yang membuat Andi ini kaget, pendaki wanita ini rambutnya sebahu, kemejanya ini, baju pakaian yang dia pakai ini sama persis dengan yang Andi lihat di mimpinya. Kemeja kotak-kotak berwarna merah hitam. Ini siapa? Tapi wajahnya ini tidak kelihatan. Jalan pendaki ini, dan dia ini nampak berhenti di tepi satu pohon yang agak besar. Nah disitulah Andi ini karena penasaran, dia ini jalan ke sana menghampiri pendaki wanita ini. Nah pendaki wanita ini kondisinya duduk, ini menunduk. Andi ini duduk akhirnya di sebelahnya. Mbaknya sendirian? Apa bareng dari rombongannya Mas Bagas, tapi ketinggalan di belakang? Iya rombongannya Mas Bagas. Oh rombongannya Mas Bagas mbak. Nah Andi ini berusaha melihat wajah dari pendaki wanita ini. Dan pada waktu itu Andi ini menuturkan wajah pendaki ini cantik gitu loh, cantik, akan tetapi memang agak pucat. Nah disitulah Andi ini akhirnya berkenalan, namanya ini ternyata Astri, dan Astri ini dari rombongannya Mas Bagas. Nah secara otomatis Andi ini tidak menaruh curiga apapun gitu loh. Yang menjadi satu keanehan bagi Andi,
ini kok kemejanya sama gitu dengan apa yang Andi lihat di mimpinya, rambutnya juga sebahu. Tapi di mimpi Andi kan tidak melihat wajahnya dari Mbak Astri ini karena kondisinya langsung lompat ke jurang ketika di mimpi. Nah akhirnya Andi ini berusaha menepiskan hal itu. Udahlah, tidak tak pikirin, berarti kemungkinan ada something ini, ada sesuatu, pikir si Andi. Karena kondisinya Andi juga jomblo pada waktu itu dan pendaki wanita ini cantik, Andi ini berpikir positif, kemungkinan ini jodohku ketemu di Merbabu. Nah Andi ini cuma seperti itu, berusaha menenangkan dirinya sendiri itu. Nah tidak dipikirin hal itu. Nah Andi ini akhirnya di situ belum bertanya dengan Mas Bagas itu, karena Mas Bagas kondisinya langsung bilang kepada rombongannya ini seperti agak berteriak, teman-teman semua ayo lanjut jalan biar tidak terlalu malam, biar kita bisa sampai di Sabana 2, nanti kita camping di sana. Nah rombongannya ini berucap semuanya siap. Nah pada waktu itu Andi ini bilang sama Mas Bagas, Mas aku tak agak nanti ya, aku tidak apa-apa sendirian, karena kondisinya juga dari atas banyak yang turun juga, pendaki yang lain juga banyak yang naik gitu. Bisa tak barengin, aku agak nanti, aku pengen santai dulu di sini. Ini beneran Mas, tidak apa-apa kata Mas Bagas. Iya Mas, tidak masalah, nanti ketemu aja Mas di atas. Oh ya sudah Mas kalau gitu, hati-hati, sambil ditepuk bahu dari si Andi ini oleh Mas Bagas. Kami berangkat dulu. Iya Mas, hati-hati. Jalanlah Mas Bagas dan rombongannya ini. Nah disitulah Andi ini sendiri itu di Dok Malang di pos 1. Nah tidak begitu lama setelah Andi ini duduk sendiri gitu kan, masih menikmati sebatang rokoknya, ada beberapa pendaki pula yang naik. Dan pendaki ini ternyata pendaki yang dari Jogja. Di situ Andi sempat berkenalan, sampai pada akhirnya Andi ini membarengi pendaki dari Jogja ini untuk melanjutkan perjalanan. Jalan Andi ini, tidak ada permasalahan apapun. 1,5 jam mereka jalan dari Dok Malang menuju ke pos 2, sampai akhirnya pendaki dari Jogja ini satu rombongan dan Andi ini tiba di pos 2. Pos 2 ini namanya Pandean. Nah sampai di Pandean ini tidak ada kondisi yang aneh yang Andi ini alami gitu loh. Jadi benar-benar pendakian ini lancar-lancar aja. Setelahnya mereka ini kan istirahat bentar, minum air mineral. Yang cowok-cowok ini dari rombongan Jogja dan Andi juga bakar rokok. Mereka lanjut jalan lagi untuk menuju ke pos 3 ke Watu Tulis. Nah di sini keanehan mulai dirasakan oleh Andi ini. Jadi ketika jalan dari pos 2 Pandean untuk menuju ke Watu Tulis, Andi ini jalan di paling belakang. Sampai pada satu titik Andi ini benar-benar kebelet pengen kencing gitu loh. Akhirnya Andi ini bicara dengan satu pendaki yang dari rombongan Jogja ini yang ada di depannya. Andi ini bilang, Mas, aku tak kencing dulu ya. Itu di situ. Masnya lanjut jalan aja sama teman-teman. Nanti tak susulin. Oh iya Mas, tidak ditungguin Mas. Tidak usah Mas, tidak masalah. Oke Mas. Pendaki ini jalan lagi satu rombongan dari Jogja. Andi ini menuju ke salah satu lokasi, di mana lokasi ini adalah semak-semak. Disitulah Andi ini kencing. Andi ini sempat Assalamualaikum, permisi. Andi ini kencing. Nah, setelah menyelesaikan kencingnya, ketika Andi ini berbelok, dia akan melanjutkan perjalanan menuju ke trek, ke jalur pendakian. Tiba-tiba Andi ini kaget langsung gitu. Astagfirullahaladzim. Karena di depan Andi ini melihat ada pohon yang sangat besar. Andi ini sampai terjatuh, terjerembab ke belakang. Kok ada pohon di depanku? Karena saya ingat Andi, tadi itu jalur gitu loh. Kok ini pohon? Ketika diterangi dengan headlampnya, Andi ini melihat bawahnya ini pohon seperti besar akar-akarnya. Tapi semakin ke atas pohon ini seperti pohon yang gersang mati, hitam. Dan semakin aneh ketika sampai di atas. Loh, pohon ini kok berbulu? Nah, setelah diamati oleh Andi, seperti ada mata merah ini yang menatap ke arah Andi. Disitulah Andi ini menutup matanya, dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Dia kembali membuka matanya, ternyata tidak ada pohon, tidak ada seperti sosok makhluk bermata merah yang tadi Andi lihat barusan. Loh, kok tidak ada apa-apa? Jadi di depan Andi ini jalur. Astagfirullahaladzim. Barusan apa ya? Andi ini terus beristighfar di situ. Apa ini jangan-jangan yang dikatakan oleh orang ini genderuwo? Batin si Andi dalam hatinya. Udahlah, tak pikir macam-macam. Astagfirullahaladzim. Andi ini melanjutkan perjalanan agak cepat. Andi ini agak takut pada akhirnya. Dia ini berusaha nyusulin pendaki yang dari Jogja. Sampai akhirnya Andi ini melihat satu rombongan pendaki dari Jogja. Andi ini kembali gabung. Udah mas. Nah, Andi ini tidak menceritakan gitu loh dengan satu pendaki yang ada di depannya. Jalan mereka terus. Nah, singkat cerita sampailah mereka di Watu Tulis.
sampai di Watu Tulis, mereka cuma berhenti sebentar untuk minum air mineral, lanjut jalan lagi. Karena kondisinya dari Watu Tulis untuk menuju ke Sabana 1 bisa dikatakan udah tidak begitu jauh. Nah, jalan. Dengan Andi ini menyimpan keanehan-keanehan yang Andi ini alami. Jadi ada beberapa kecamuk di dalam otaknya si Andi ini. Ini apa ya? Aku pendakian kali ini kok agak aneh. Dari mulai berangkat sampai barusan aku habis kencing kok seperti diliatin genderuwo. Nah, Andi ini akhirnya kan berkecamuk itu di kepalanya itu. Andi ini terus berusaha menepiskan hal itu. Udahlah, tak pikir positif aja. Jalan mereka, singkat cerita, sampailah mereka di Sabana 1. Nah, sampai di Sabana 1 ternyata rombongan dari Mas Bagas ini mendirikan tenda di sana. Nah, Andi ini nyamperin Mas Bagas, Mas, kok jadinya di sini, Mas? Tidak jadi di Sabana 2. Iya, Mas, mohon maaf. Ini beberapa rombonganku yang cewek udah kelelahan dan tidak kuat. Mas Andi gabung aja di sini. Sekalian besok kita summit ke puncak, ke Kenteng Songo bareng-bareng. Nah, di situ Andi ini menolak dengan halus. Aduh, maaf banget, Mas Bagas. Aku pengen di Sabana 2 aja, Mas. Aku dengar di sana rame loh, Mas. Kata Mas Bagas ini. Tidak apa-apa, Mas. Pasti ada tempat kok. Di sana kan luas gitu, kata Andi. Oh ya sudah, Mas. Ini beneran mau lanjut? Ya, Mas. Ini pendaki dari Jogja juga mau ke sana gitu. Nah, akhirnya Mas Bagas ini pun, ya sudah, Mas. Bilang sama si Andi itu kan, hati-hati ya. Besok kita ketemu lah. Kita di puncak. Insya Allah kita ketemu, kata Mas Bagas. Siap-siap, Mas. Jalan akhirnya. Jalan si Andi ini bareng dengan pendaki dari Jogja ini. Tidak ada masalah apapun. Singkat cerita, sampailah mereka di Sabana 2. Nah, sesampainya di Sabana 2, ada satu lokasi di mana lokasi ini akhirnya digunakan oleh pendaki yang satu rombongan dari Jogja ini karena kondisinya juga cukup banyak. Dan setelah diamati oleh Andi, ini lokasi dari Sabana 2 ini benar-benar full. Pendakian ini penuh seperti pasar malam gitu loh, rencang semua. Tenda ini berdiri banyak sekali di situ, terang sekali. Nah, Andi ini akhirnya kan bingung. Andi ini duduk, dia bakar rokok di situ. Duh, aku mendirikan tenda di mana ya? Sampai satu pendaki dari Jogja yang tadi dia barengan ini menawarkan Andi, Mas, udah Mas, tidak usah bingung, tidur sama dengan salah satu rombonganku aja, tendanya masih lowong nggak, Mas? Tapi Andi ini merasa tidak enak gitu loh, karena memang karakter dari Andi ini tidak enakan orangnya. Ya udah, Mas, nanti kalau aku tidak dapat tempat, aku ke tendanya rombongannya Mas aja. Oh ya sudah, Mas, tenang aja, itu di situ ya, Mas. Ya siap-siap, Mas. Tapi Andi ini batin di hatinya, ndaklah, aku tak cari tempat aja sendiri. Akhirnya sambil menikmati sebatang rokoknya, Andi ini melihat sekitar ramai sekali di Merbabu pada hari itu, pada malam itu. Jalan Andi sampai pada satu titik, Andi ini hampir nyerah. Duh, ndak ada lokasi. Ini aku mau mendirikan tenda di mana kalau gini? Apa aku ikut gabung aja ya dengan rombongannya dari Jogja tadi? Tapi ndak enak ini. Udahlah, aku tak cari agak ke atas, batinnya Andi. Andi ini akhirnya jalan agak ke atas ke bukit ini kan. Dia ini mendapati satu punggungan. Nah, di punggungan ini ada satu lokasi di mana lokasinya ini cukup untuk mendirikan satu tenda. Nah, di sisi-sisinya ini jurang. Nah, Andi ini pada akhirnya, aku tak mendirikan tenda di sini apa ya? Andi ini nekat. Padahal di situ tidak ada pohon sama sekali. Jadi seperti yang kita tahu lah rencang pendaki. Kalau tidak ada pohon gitu kan, angin ini bisa membahayakan. Apalagi di Sabana 2 ini, di Gunung Merbabu, kita semua tahu lokasinya ini plong-plongan gitu. Itu ada punggungan aja, bukit kecil. Nah, disitulah ada satu lokasi dan Andi akhirnya nekat mendirikan tenda di situ karena rasa tidak enaknya kalau mau gabung dengan satu rombongan pendaki dari Jogja. Nah, rokok ini habis dimatikan, dia pun langsung mendirikan satu tenda di situ. Dia merangkai frame tenda, dia mendirikan tenda. Setelah tenda ini berdiri, Andi ini mengeluarkan logistik. Dia mengeluarkan logistik. Di situ dia masak mie instan. Dia kasih telur, dia kasih irisan cabai, makanlah di situ si Andi ini. Jadi lokasi Andi ini agak jauh dari banyak sekali tenda pendaki ini yang berdiri. Andi ini sendirian kondisinya. Agak jauh lokasinya memang. Tepi-tepinya ini jurang, ada punggungan bukit kecil. Andi ini nekat di situ. Nah, setelah makan, Andi ini pun menyempatkan diri untuk tayamum. Dia pun melaksanakan ibadah sholat isya pada waktu itu. Karena kondisinya dia belum sholat isya kan. Tadi di jalur, dia sholat isya. Setelah Andi ini sholat isya, Andi ini memutuskan, aku tak tidur aja lah. Besok langsung tak muncak ke Kenteng Songo pagi-pagi. Itu rencana dari si Andi. Nah, akhirnya setelah melaksanakan ibadah sholat isya, Andi ini berada di dalam tenda. Dia mengeluarkan sleeping bag. Dia pun masuk ke dalam sleeping bag. Dia ini istirahat.
dan dia ini mau tidur gitu. Nah, belum lama Andi ini memejamkan mata, jadi Andi ini belum tertidur gitulah, masih tidur-tidur ayam. Tiba-tiba angin ini berhembus dengan sangat kencang pada waktu itu. Jadi seperti yang kita tahu, kain tenda ini kan tipis. Ketika ada angin dan Andi ini rasakan betul, ini badai menerpa tendanya. Tenda ini jadi seperti dipukul-pukul ataupun dilempar-lempar sesuatu gitu loh rencang semua. Dak, 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 dak. Jadi karena ini anginnya sangat kencang, bisa dikatakan badai. Tenda ini seperti mau jomplang gitu loh. Andi ini sampai astagfirullahaladzim. Dia ini agak nyesal juga pada waktu itu. Waduh, ngapain aku di sini ya? Kebodohanku sendiri. Akhirnya Andi ini beristighfar aja. Dia sempat juga di situ mengumandangkan azan di dalam tendanya. Nah, setelah kumandang azan dari Andi ini selesai, tiba-tiba angin ini seperti berhenti dengan sendirinya. Alhamdulillah. Nah, Andi ini kan merasa lega pada waktu itu. Nah, akhirnya Andi ini tak keluar tenda dulu ah. Pada waktu itu sudah menunjukkan jam 12 di tengah malam. Andi ini keluar tenda. Saat dia ini keluar, Andi ini melihat di situ. Loh, kok seperti ada pendaki wanita sendirian, agak jauh. Andi ini kan ngucek-ngucek matanya. Setelah Andi ini ngucek-ngucek matanya, kok sepi lagi, tidak ada siapa-siapa. Ini apa barusan yang tak lihat? Andi ini sempat melihat ada seorang pendaki wanita, tapi sekilas itu. Pendaki wanita dengan rambut sebahu sekilas gitu. Tapi hilang setelah Andi ini ngucek-ngucek mata. Siapa ya? Tidak tahu lah. Andi ini melihat sekeliling, sepi sekali. Nah, tenda-tenda yang banyak sekali itu, yang kondisinya agak jauh dari tendanya Andi, ini nampak udah beberapa ini yang gelap, menandakan mereka ini udah istirahat. Ya sudahlah, aku tak lanjut tidur aja. Lagian udah ada angin. Andi ini kembali masuk ke dalam sleeping bag. Dia ini pun tidur. Nah, setelahnya Andi ini seperti mendengar ada suara wanita ini yang menangis dari depan tendanya. Nangis ini seperti guguk-guguk. Nangisnya ini seperti nangis yang sangat sedih gitu loh. Andi ini mendengar. Andi ini pun bangun. Kok ada suara wanita yang nangis? Batin si Andi. Akhirnya sebelum keluar tenda, Andi sempat minum dari air mineralnya itu yang ada di kerilnya. Dia ini keluar dari tenda. Nah, ketika Andi ini keluar dari tenda, Andi ini menghampiri sosok pendaki wanita ini. Dihampiri oleh si Andi ini. Nah, ketika dihampiri dan sudah dekat, Andi ini mengenali betul pendaki wanita ini adalah Astri. Karena rambutnya pendek, kemejanya ini masih sama, flannel, kotak-kotak berwarna merah dan hitam. Duduk Astri ini seperti mencoret-coret sesuatu dengan satu batang kayu, patahan batang kayu. Sambil nangis Astri ini. Nah, disitulah Andi ini bertanya, "Loh, Mbak Astri kok di sini, Mbak? Mbak Astri kenapa kok nangis?" Astri ini diem aja, terus nangis. Dia ini tidak menjawab si Andi. "Loh, Mbak Astri ini kenapa?" Nah, setelahnya Andi ini berusaha untuk menenangkan Astri dengan cara memegang pundak dari si Astri dari belakang. Kondisinya Astri ini membelakangi Andi. Setelah dipegang pundak dari Astri, tiba-tiba Andi ini terbangun. Astagfirullahaladzim. Andi ini mengalami satu mimpi lagi. Aku kok mengalami mimpi lagi ketemu dengan Astri? Ada apa ya? Andi ini benar-benar bingung pada waktu itu. Akhirnya Andi ini berusaha rebahan lagi. Dia terbaring lagi mau melanjutkan tidur. Astagfirullah, aku kok mengalami mimpi tentang Astri terus ya? Ya sudahlah, besok coba aku tak hampiri aja. Aku tak bilang sama Mas Bagas. Barangkali ada sesuatu tentang diri Astri. Andi ini sudah berencana seperti itu. Andi ini tertidur lagi dan tiba-tiba Andi ini merasa sangat lapar dalam tidurnya. Andi terbangun lagi. Andi terbangun ini karena dia sangat lapar. Dia ini buka-buka kerilnya, mau buka roti sobek yang dia bawa, roti tawar gitu yang dia bawa. Dia mau makan roti gitu kan. Andi ini tidak sempat itu lihat jam berapa pada waktu itu. Dia ini mau buka tas kerilnya, tiba-tiba, Rene wae le, ayo le, mampir neng omahe Simbah. Nah, Andi ini duduk. Kok ada suara kakek-kakek seperti menawari Andi ini untuk menuju ke rumahnya, mampir. Andi ini berusaha mendengarkan lagi suara kakek tua ini. Bener saja, Rene le, ayo le, iki lo neng arep tendomu, mampir neng omahe Simbah, neng kene akeh panganan, ayo mangan neng kene, mampir gak sasini sini omahe Simbah. Ayo nak, kesini nak.
rumahnya kakek ini berada di depan tendamu. Di sini banyak makanan, ayo mampir, tidak usah malu-malu ke rumahnya kakek. Akhirnya Andi ini membuka pintu tendanya. Dia keluar dari tenda. Andi ini melihat, loh, kok ada seperti gubuk tua di situ. Gubuk tua menggunakan papan-papan kayu. Kondisinya ini tidak begitu jauh dari tempat tenda Andi ini berdiri. Gubuk tua ini nampak sangat sederhana. Nah, di depannya ini ada seorang kakek tua sedang duduk di atas seperti bangku menggunakan kayu. Seperti nyawe-nyawe si Andi ini. Ayo le rene le, akeh panganan. Ayo maam neng kene, gak saya sini sin, neng omah Simbah. Nah, Andi ini bingung gitu kan, dia ini masih bengong dan nampak di situ juga ada seorang nenek tua seperti sedang menyapu dengan sapu lidi panjang. Srek, srek, srek. Nah, Andi ini hanya mau melangkahkan kaki menuju ke gubuk tua dari seorang kakek-kakek dan nenek-nenek ini. Nah, ketika Andi ini hampir sampai di gubuk tua itu, tiba-tiba ada suara yang Andi ini kenali betul. Itu suaranya dari Astri. Jangan mas, jangan ke situ. Andi ini berhenti. Kok suaranya Astri? Andi kenali betul. Karena Andi sempat ngobrol juga ketika di Dok Malang. Dia ini pun menoleh ke arah belakang. Nah, benar saja. Dia ini melihat sosok Astri ini berdiri di tepi tendanya. Dan di tepi tenda Andi ini kan ada jurang, tepian jurang. Astri ini berdiri di situ. Berdiri ini Astri nunduk aja Astri ini, wajahnya tidak kelihatan, tapi terus berucap, jangan mas, jangan ke situ, bahaya, jangan ke situ, nurut sama aku. Nah, Andi ini kan masih bingung. Andi ini menoleh lagi ke arah gubuk tua dari kakek ini. Andi menoleh, loh, kok udah tidak ada? Gubuk tua tadi, sosok kakek tua, sosok nenek tua yang sedang nyapu, ini udah tidak ada. Yang Andi lihat, ini adalah jurang, di mana jurang ini sangat curam. Loh, Andi ini bingung. Andi ini noleh lagi ke arah sosok Astri. Sosok Astri juga udah tidak ada. Dan setelah diamati lagi sekeliling, Astri ini jalan menjauh dari tendanya si Andi. Dan tiba-tiba Astri ini seperti lompat gitu ke jurang. Hei Mbak Astri, Mbak Astri. Astri ini lompat. Andi ini hanya lari mau menghampiri Astri. Tiba-tiba Andi ini terbangun lagi dari mimpinya. Wah, loh, aku kok mengalami mimpi lagi. Jadi Andi ini rencang semua. Berada dalam kondisi di mana dia ini mengalami mimpi di dalam mimpi. Dia ini mengalami mimpi 2 kali. Nah, pada waktu itu, di momen terakhir Andi ini terbangun, dia ini menampar-nampar dirinya sendiri. Ini benar tidak yang tak alami. Dijiwit-jiwit ini kan, berusaha untuk meyakinkan, ini aku udah sadar belum? Apa aku masih mimpi? Karena benar-benar aneh apa yang dialami oleh Andi. Ternyata Andi ini merasakan sakit. Aduh, sakit. Berarti aku udah sadar. Nah, Andi ini buka pintu tenda. Dia melihat keluar. Ternyata udah agak terang. Andi lihat jam tangan. Loh, udah 5:30 pagi. Andi pada akhirnya kan bangun. Alhamdulillah udah pagi. Loh, apa yang tak alami ya? Nah, pada waktu itu Andi ini langsung mengeluarkan kompor portable. Dia ngerebus air di nesting. Nah, sembari menunggu air ini mendidih untuk dia menyeduh kopi, Andi ini ngerokok sambil mikirin apa yang benar-benar keanehan-keanehan yang Andi ini alami. Sampai pada satu momen, tap Andi ini dengar beberapa rombongan pendaki ini banyak sekali gitu kan. Andi ini menoleh, loh ternyata rombongannya Mas Bagas. Mas Bagas ini menyapa, Mas Andi udah bangun mas? Alhamdulillah udah mas. Ayo mas, ikut kami aja mas. Kami mau ke Kenteng Songo bareng dengan rombongan kami. Aduh mas, aku belum sholat subuh juga mas ini. Akhirnya Mas Bagas ini bilang, ya sudah mas, tak tungguin mas di sini. Ayo kita jalan bareng. Mas Andi sholat subuh dulu. Oh ya sudah mas, terima kasih. Akhirnya Andi ini pun tayamum. Andi melaksanakan ibadah sholat subuh. Setelahnya Andi ini bergabung dengan rombongannya Mas Bagas. Nah disitulah Andi ini mengeluarkan roti sobek. Dia ini makan roti untuk dia sarapan karena kondisinya dia belum sempat sarapan. Nah tadi air yang dia rebus juga dia matikan. Kompornya ini dimasukkan ke dalam tenda lagi. Tendanya ditinggal di situ. Gitu kan. Jadi Andi ini sarapan sembari jalan. Nah dalam perjalanan Andi ini sempat tanya akhirnya dengan Mas Bagas. Dia ini mensejajari Mas Bagas ini. Andi tanya, Mas, aku mau tanya sesuatu mas. Ini tentang satu rombongan dari Mas Bagas, anggota dari Mas Bagas. Nah pada waktu itu Mas Bagas ini tanya, iya mas, yang siapa ya mas? Yang namanya siapa? Gitu tanya Mas Bagas. Akan tetapi Andi ini melihat ke sekeliling, kok tidak ada sosok Astri. Dari tadi dia lihat. Nah karena Andi ini tidak mau mengacaukan summit rombongan dari Mas Bagas ini, Andi pun akhirnya menahan pertanyaannya itu.
Udah mas lah, nanti aja mas. Kalau udah sampai di puncak Genteng Songo, nanti aku cerita semua sama Mas Bagas. Oh ya sudah mas, kayaknya kok penting banget ini mas. Iya mas, penting ini, kata si Andi. Andi ini udah nggak ada ini sosok Astri dari rombongannya Mas Bagas. Apa Astri nggak ikut ya? Kondisinya dia nggak enak badan, karena kemarin juga agak pucat. Dia ditinggal, dihitunglah akhirnya di situ sama si Andi ini. Jumlahnya ini genep, 18 sama Mas Bagas. Jadi rombongannya ini kan ada 17. Nah disitulah Andi ini, aneh ini. Ah, udahlah, udah tak pikirin dulu. Jalan, tidak ada kendala apapun. Pendakian ini cerah sekali. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak Genteng Songo. Nah, di puncak Genteng Songo ini mereka semua menikmati keindahan puncak gitu kan. Mereka sempat ngopi-ngopi juga di situ. Mereka foto-foto. Nah, Andi ini juga beberapa kali karena kondisinya Andi ini bawa kamera, dia ini minta difotoin gitu sama Mas Bagas dan teman-teman lain. Dia ini bergaya foto-foto sendiri gitu kan, difotoin sama beberapa teman pada waktu itu di puncak Genteng Songo. Nah setelahnya Andi ini bilang sama Mas Bagas, Mas, ini sebelum kita turun aku tak bilang sama Mas Bagas ini, diceritakanlah semuanya tentang Astri ini. Nah disitulah Mas Bagas ini kaget, lu ndak ada mas anggotaku yang namanya Astri ini. Ini bener Mas Bagas? Iya mas, gak ada. Akhirnya untuk meyakinkan Andi, Mas Bagas ini pun memanggil beberapa anggotanya dari rombongannya ini yang cewek. Dipanggil oleh Mas Bagas ini semuanya. Ada 5 orang di situ, 5 cewek. Ditanya, ini aku tak tanya sama kalian ya. Mas Bagas ini bertanya dengan 5 cewek tadi. Ada nggak dari rombongan kita yang cewek namanya Astri? Ciri-cirinya disebutkan oleh Mas Bagas ini. Rambutnya sebau, dia ini cantik, dia ini pakai kemeja berwarna merah dan hitam dari kemarin. 5 cewek ini menggelengkan kepala semua. Nggak ada lah mas. Emang ada yang namanya Astri? Nggak ada. Disitulah si Andi ini udah mulai yakin, siapa ini Astri? Pertanyaan di situ. Sampai akhirnya si Mas Bagas ini menenangkan Andi. Ya sudah mas, mungkin Mas Andi ini mengalami satu keanehan, di mana mengalami mimpi-mimpi seperti dimpeni. Mas Andi ini mendapatkan satu impen di mana kemungkinan itu adalah amanah ataupun sebuah pesan mas. Ya sudah, yang penting disimpan aja mas. Akan tetapi jangan dijadikan itu menjadi satu permasalahan sendiri mas. Nanti bisa bahaya kalau turun. Karena kondisi Mas Andi ini kalau sampai pikiran gitu, kata Mas Bagas. Iya sudah mas, tapi aku ikut rombongan Mas Bagas saja ya turunnya. Iya mas, monggo. Nanti aku sampai di Sabana 2, aku tak copot-copot tenda dulu mas. Nanti aku tungguin ya mas, biar turunnya bareng. Andi ini udah merasa agak khawatir karena mengalami keanehan-keanehan. Andi ini mengkhawatirkan kalau nanti bisa terjadi apa-apa dengan dirinya gitu, karena udah mengalami beberapa keanehan yang benar-benar aneh. Nah, akhirnya setelah mereka semua ini puas berada di puncak dari Genteng Songo, turunlah mereka dari puncak. Nggak ada masalah apapun gitu loh. Sampai pada akhirnya Andi ini copot-copot tenda, beres-beres, ditungguin Mas Bagas dan rombongannya. Setelah semuanya beres, Andi ini pun ikut dari rombongan Mas Bagas untuk menuju ke Sabana 1. Karena lokasi dari tenda Mas Bagas dan teman-teman kan di sana, belum diberesin. Andi ini jalan di tengah. Pada waktu itu, dia ini sempat melirik ke sisi kiri jalur. Andi ini ingat betul, ini punggungan ini yang semalam ada di mimpiku gitu loh. Jadi tempat di mana Astri ini lompat terakhir kali. Andi ini jadi kepikiran lagi. Sampai Mas Bagas ini nyeluk, manggil si Andi ini. Mas, jangan ngelamun mas. Oh iya mas, sorry mas, jangan banyak ngelamun loh. Jadi Mas Bagas ini seperti jagain Andi pada akhirnya, karena tahu kondisi Andi ini udah agak pikiran pada waktu itu. Nah singkat cerita, sampailah mereka semua ini di Sabana 1. Nah Andi ini di situ beristirahat sembari menunggu rombongan dari Mas Bagas ini kemas-kemas tenda. Nah setelah tenda ini semuanya dikemasi, ternyata rombongan dari Mas Bagas ini punya makanan, dimana makanan ini udah dimasak gitu sebelumnya gitu loh. Memang rencananya untuk mereka turun, sebelum turun ini makan dulu. Jadi Andi pun gabung dengan rombongan dari Mas Bagas ini untuk makan gitu kan di Sabana 1. Ayo mas, makan dulu. Oh iya mas, terima kasih. Makan mereka di situ. Setelah makan, mereka semua melanjutkan perjalanan untuk menuju ke base camp. Tidak ada keanehan-keanehan yang terjadi ketika perjalanan turun ini. Singkat cerita, sampailah mereka semua ini di base camp. Nah, ketika di base camp, rombongan Mas Bagas, Andi, ini semuanya membersihkan diri di toilet. Ada yang mandi gitu kan. Setelahnya semuanya ini berkumpul, dan Andi ini pada akhirnya, karena kondisinya sudah akrab dengan satu rombongan itu, Andi ini ikut kumpul gitu loh, guyub rukun di situ. Mereka ini ngobrol-ngobrol, mereka ini
bercanda-bercanda di situ sembari melihat hasil-hasil foto yang mereka ini ambil ketika di pendakian dan ketika berada di puncak Kenteng Songo tadi pagi itu. Nah, setelahnya Andi ini juga ngecek foto-fotonya. Setelah dicek oleh Andi ini bengong. Dicek semua fotonya. Nah, di dalam foto-foto dari Andi ini, kondisinya Andi ini kan foto sendirian, difotoin sama Mas Bagas dan teman-teman lain. Andi ini foto banyak yang sendirian gitu loh. Tapi di situ Andi ini tidak sendiri. Di tiap foto Andi yang sendiri, pasti ada sosok seperti yang berada di belakangnya. Nah, Andi ini ingat betul, kemejanya ini kemejanya dari Mbak Astri. Warnanya merah hitam kotak-kotak. Tapi kepalanya ini blur dalam foto itu. Yang nampak jelas ini dari leher ini sampai bawah ini nampak jelas di foto itu. Tapi wajah dan kepalanya ini blur, seperti blur semuanya, seperti buram. Hasil foto yang tidak jadi itu. Tapi Andi ini fotonya jelas. Diri Andi ini jelas. Andi ini bengong. Sampai Mas Bagas ini akhirnya tanya, kenapa Mas kok bengong? Mas ini Mas coba lihat. Dilihat sama Mas Bagas, loh kok bisa ya? Nah, teman-teman ini semuanya akhirnya berkerumun di situ, geger di situ kan. Ada apa? Dilihat. Nah, ketika berada dalam satu kondisi yang sedang geger seperti itu, ada satu penjaga dari base camp ini yang menghampiri mereka. Ada apa Mas? Kok ribut-ribut ini sepertinya asik sekali. Lagi ngobrolin apa? Tanya. Nah, akhirnya di situ diceritakanlah oleh Andi ini. Dan Andi ini bertanya, ini sebenarnya siapa ya Pak? Aku kok bingung. Ini seperti setelah diceritakan oleh Andi gitu kan, seperti mengikuti Andi dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya Andi ini mendapati satu jawaban, di mana jawaban ini membuat Andi ini benar-benar shock. Yang jaga base camp ini seorang laki-laki parubaya, dipanggil bapak-bapak gitulah. Pak, ini siapa Pak sebenarnya? Bapak tahu nggak? Bentar Mas, Bapak ini nampak masuk ke dalam kantor dari base camp ini. Diambillah seperti stop map berwarna kuning. Dibuka ini agak banyak stop pump ini nampak udah agak lawas gitu, agak lama. Nah, setelah dibuka-buka ini oleh bapak-bapak itu, bapak ini bilang, ini benar berarti, itu kan tadi Masnya bilang namanya Astri ya, ini benar namanya. Dilihat namanya ini Astri. Jadi itu adalah pendaki yang hilang 6 bulan yang lalu. Nah, disitulah si Andi, Mas Bagas ini semuanya shock loh. Hilang Pak beneran? Iya Mas, ini kondisinya ya belum pernah ditemukan Mas. Hilang ini tidak tahu di sekitar mana. Jadi terakhir ketemu dengan teman-temannya ini berada di Sabana 2. Setelahnya pendaki wanita ini menghilang yang namanya Astri. Nah, ternyata alamatnya ini sama dengan si Andi ini di Klaten. Loh, ini anak mana ya? Umurannya ini seperti umuran Andi, anak SMA mana? Berusaha diingat-ingat sama Andi, tapi Andi ini seperti tidak mengenali gitu. Tapi ini Klaten. Ini bener tidak ketemu Pak jasadnya. Iya tidak ketemu Mas. Entah hilang kemana. Udah 6 bulan yang lalu. Nah, sampai pada akhirnya setelah mendapati info tersebut, Andi ini pun mendapati satu buah jawaban dari misterinya. Oh, berarti pendaki ini seperti memberitahu kalau aku ini sempat hilang kemungkinan di Sabana 2 ini. Mas Bagas ini menenangkan, udah Mas Andi tidak usah kepikiran. Barangkali memang kadang hal-hal mistis dan gaib ini kan kita tidak bisa melogikakan hal-hal tersebut Mas. Iya Mas Bagas, jawab si Andi. Nah, sampai pada akhirnya Andi ini pun berpamitan dengan Mas Bagas karena Mas Bagas ini juga mau pulang. Nah, Andi ini pun pulang untuk menuju ke Klaten dengan sepeda motornya. Tidak ada permasalahan apapun. Sampai Andi ini di rumah. Nah, singkat cerita, 1 minggu kemudian setelah pendakian, Andi ini sedang asik main handphonenya. Dia ini sedang baca-baca artikel di Google, lagi googling lah di sosial media tentang dunia pendakian. Ternyata ada yang viral pada waktu itu. Dan ketika dibuka oleh Andi ini benar-benar kaget. Karena di Gunung Merbabu ditemukan. Ini seperti seorang pendaki wanita, akan tetapi sudah berbentuk tulang belulang. Akan tetapi kondisi dari tanda pengenalnya ini seorang wanita gitu. Pendaki wanita yang 6 bulan sebelumnya ini hilang. Nah, ini kaget tuh. Dia ini membaca, dilihat foto-fotonya, ciri-cirinya. Loh, ini kan bajunya dari Mbak Astri. Nah, setelah diamati lagi berita itu oleh Andi ini yakin betul ini Mbak Astri. Ini Mbak Astri yang sempat dia temui. Jadi benar-benar Andi ini kaget gitu loh.
kok seperti berhubungan ya dengan apa yang tak alami ketika pendakian 1 minggu kemarin itu. Nah pada waktu itu, tidak begitu lama, di hari itu juga, setelah Andi ini membaca artikel, Andi ini mendapati telepon, dan ternyata telepon ini dari Mas Bagas. Diangkatlah oleh si Andi ini. Halo Mas Bagas, gimana Mas kabarnya? Duh, seminggu gak ketemu Mas. Sapa si Andi ini ramah dalam teleponnya. Alhamdulillah Mas baik, jawab Mas Bagas pada waktu itu. Nah setelahnya Mas Bagas ini seperti mewakili dari pihak Basecamp dan keluarga dari Astri ini mengucapkan terima kasih. Saya mau mewakili Mas. Ini kondisinya kan saya yang punya teleponnya dari Mas Andi. Mau mewakili dari keluarganya Mbak Astri dan dari pihak Basecamp ini kepada Mas Andi. Loh lah kenapa Mas? Kemarin kan Mas Andi sempat cerita gitu. Kalau Mas Andi ini seperti ditemui oleh Mbak Astri itu loh. Ketika di Sabana 2 di lokasi yang seperti bukit, lembah, ada jurang, Mbak Astri ini lompat ke sana gitu kan. Iya Mas. Terus kenapa Mas? Nah setelah mendapati cerita dari Mas Andi ini, via Basecamp ini ternyata akhirnya ke sana Mas, melakukan pencarian 1 hari setelahnya. Nah kondisinya aku ini pada waktu itu tidak jadi pulang karena ada beberapa anggotaku ini yang kelelahan dan memutuskan untuk nginep 1 hari lagi. Dan pada waktu itu Mas Andi, di keesokan harinya aku ini memutuskan untuk tidak jadi pulang gitu loh sama rombonganku, tetap berada di Basecamp. Nah aku ini dan beberapa rombonganku yang cowok ini memutuskan untuk menjadi relawan karena kondisinya Basecamp ini mencari keberadaan dari Astri ini, mendapati info dari Mas Andi ini. Dan ketika di sana ini ditemukan Mas, memang ada tulang belulang gitu dengan ciri-ciri yang sama seperti dikatakan oleh Mas Andi ini pada waktu itu. Dan setelah di forensik gitu Mas, 1 minggu gitu kan setelahnya, ternyata itu memang benar jasadnya dari si Mbak Astri ini. Nah keluarga ini sudah memverifikasi dan itu betul, dan keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Basecamp yang sudah menemukan anaknya walaupun itu tinggal tulang belulang. Jadi pada waktu itu Andi ini benar-benar kaget mendapati berita tersebut. Dia ini cuma menjawab, oh ya Mas, sama-sama Mas. Nah setelahnya Andi ini mampir Mas ke Klaten Mas, kalau jalan-jalan ke sini. Nah itu alamatnya di mana ya Mas, kalau aku boleh tahu? Kata si Andi ini, tanya si Andi kan kepada Mas Bagas. Akhirnya Mas Bagas ini pun memberikan alamat dari Astri ini, karena kondisinya Astri ini juga sama-sama Klaten. Nah Andi ini ingin ke sana sendiri untuk memastikan gitu loh. Nah setelahnya telepon ini ditutup. 1 hari setelahnya Andi ini menuju ke rumahnya dari Astri ini. Dan ternyata benar rencang semua, bahwasanya setelah dikonfirmasi oleh Andi ini, ternyata Mbak Astri ini memang sempat hilang 6 bulan yang lalu, dan kemarin-kemarin ini ditemukan dengan sisa tulang belulang dan sudah dimakamkan. Nah pada waktu itu keluarga dari Mbak Astri ini pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Andi ini, karena Mas Andi ini seperti mendapatkan satu mimpi. Jadi Andi ini mendapati ada keanehan, masih ada keanehan dalam otak Andi ini. Pada waktu itu setelah pulang dari rumahnya Astri, Andi ini berpikir, kok aku mengalami kayak gini ya, ada apa sebenarnya? Kok aku bisa mengalami impen seperti dikasih pertanda amanah dari seorang Astri ini yang kemungkinan arwahnya ini belum tenang atau apa gitu loh. Jadi seperti korinya atau apanya gitu. Andi ini sempat mikir gitu. Sampai pada akhirnya Andi ini pun menceritakan hal itu kepada ibunya ketika di rumah. Diceritakanlah semua, dari mulai Andi ini berangkat ke pendakian gitu kan. Jadi ibunya ini menjawab, Le, ya mungkin ya Le, itu karena kamu ini baik hati, mungkin hatimu ini baik, kamu ini kan memang sering sedekah, memang kamu ini, ya ibu tahulah kamu anak yang baik. Jadi setelah mendengar dari apa yang diceritakan Andi ini kemungkinan rencang semua, ini wallahu alam, selamat dari duit wadal, yang kemungkinan duit wadal tadi ibu-ibu hamil itu karena kebaikan dari hati Andi. Dia ini lebih baik memberi daripada menerima. Dan Andi ini seringkali bersedekah. Sebelum naik gunung, Andi juga sempat ketemu dengan sosok nenek tua yang kelaparan, lalu kakek tua yang seperti minta rokok. Andi ini seperti ikhlas itu membantu mereka. Jadi karena kemungkinan kebaik-hatian dari Andi ini, ibunya ini mengasumsikan kemungkinan, yo kamu karena kebaikan hatimu, kamu sering sedekah, kamu tidak meninggalkan sholat 5 waktumu ketika dalam pendakian, itu yang membuat kamu selamat. Dan ya Allahu alam Le,
kamu ini seperti diberi pertanda. Jadi pertanda ini kan bisa datang, impen ini bisa datang, mimpi ini dari mana saja arahnya, dan ditujukan kepada siapa saja, dan khususnya kepada sosok yang ditunjuk ini sebagai sosok yang berhati mulia dan baik hati. Jadi Andi ini akhirnya berusaha berdamai dengan apa yang menjadi keanehan dalam otak dan pikirannya pada waktu itu. Ya sudahlah, alhamdulillah, yang penting Mbak Astri ini ditemukan batin si Andi. Dan setelahnya Andi pun menjalani hari-hari seperti biasanya. Nah, kondisinya Andi ini di tahun 2024 ini masih aktif dalam dunia pendakian, alhamdulillah. Jadi setelah mendapati seperti kejadian tersebut, Andi ini tidak bosan gitu loh untuk naik gunung, dan dia juga tidak trauma. Jadi dianggap hal yang wajar seperti itu. Karena menurut Andi ini, hal yang mistis dan gaib itu memang ada di dunia kita. Jadi kita ini hidup berdampingan gitu. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang semua. Semoga dari kisah Mas Andi ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Saya Sugeng Arga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba bungkus.